warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah di Masjid Agung Al-Munawwarah ini setiap subuh ada diisi dengan kuliah subuh, setiap zuhur ada diisi dengan kuliah zuhur. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan kultum pada siang hari ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini, supaya diamnya kita dalam masjid ini bernilai ibadah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrus sabar, adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Kita dilatih untuk bersabar selama menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kita dilatih untuk sabar menahan haus. Kita dilatih untuk sabar menahan lapar. Kita dilatih untuk bersabar daripada mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi yang membawa kepada dosa. Selama 1 bulan ini kita digembleng untuk menjadi orang-orang yang sabar. Maka kalau lulus kita dalam gemblengan 1 bulan Ramadan ini, maka insya Allah keluar dari bulan Ramadan, selesai dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang penyabar. Kenapa?
karena sudah digembleng selama 1 bulan, sudah dilatih selama sebulanan Ramadan kita untuk bersabar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala daripada sabar ini adalah surga. Inilah keindahan yang paling indah, pahala yang besar, balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar ada peribahasa, semua akan menjadi indah pada akhirnya. Pernah dengar seperti itu? Semua akan indah pada akhirnya katanya. Ini benar untuk orang-orang yang sabar. Ketika kita menghadapi segala sesuatu permasalahan, ujian, cobaan, tapi dihadapi dengan penuh kesabaran, maka pada akhirnya akan mendapatkan keindahan, akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar ini salah satu kunci kita dalam menjalani hidup ini agar menjadi baik, menjadi indah. Kan ada dua dalam kita menghadapi hidup ini, jangan tinggalkan yang dua macam ini. Kalau kita punya yang dua macam ini, hidup kita akan baik, hidup kita akan indah, akan menyenangkan. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Semua urusannya baik, semua perkaranya baik, dan tidak ada ini kecuali hanya untuk orang yang beriman saja. Jadi kalau sudah beriman, semua jadi baik. Lalu kata Rasulullah, jika orang beriman ini ditimpa mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka ini menjadi kebaikan buat dia. Dapat nikmat banyak, dapat kesenangan, lalu syukur, baik ini untuk orang yang beriman. Wa in asabathu dharra sabara, jika ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa bala, maka dia bersabar. Ini pun baik buat dia. Kan dalam hidup ini cuma dua, kalau enggak senang susah, kalau enggak sehat sakit. Ketika senang syukur kuncinya, maka ini menjadi baik. Ketika kita susah sabar kuncinya, maka ini menjadi baik juga buat kita. Jadi enggak ada yang enggak baik untuk orang beriman itu. Orang beriman miskin, baik, baik buat dia, asal dia sabar. Ada orang beriman kaya raya sugih, baik buat dia, asal dia syukur. Dua-duanya, yang kere bagus, yang sugih juga bagus, yang penting dua. Ketika senang syukur, ketika susah kita sabar. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Diceritakan Alkisah ini di pedalaman Arab ada hidup seorang laki-laki beserta keluarganya. Orang Arab ini di pedalaman, dia punya harta. Yang pertama ayam kesayangannya. Yang kedua dia punya keledai. Yang ketiga dia punya anjing. Ini harta yang dia miliki. Ayam kesayangannya berguna untuk membangunkannya di waktu subuh. Jadi ayamnya ini kalau sudah waktu subuh dia berkokok, maka bangun tuan rumahnya, berarti ini sudah masuk waktu subuh. Harta yang kedua adalah keledai. Ini untuk transportasi, mengangkut barang, mengangkut miliknya sebagai alat transportasi buat dia. Yang ketiga, dia punya anjing. Ini untuk menjaga rumahnya, menjaga kebunnya, menjaga harta miliknya. Satu saat, satu hari, datanglah serigala dan menerkam ayam kesayangannya ini. Mati ayamnya. Sedih hatinya luar biasa ini orang ini. Tapi dalam kesedihannya dia berdoa, dia berkata, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Mudah-mudahan ini bagus, kata dia. Sabar. Hari berikutnya datang lagi serigala, menerkam keledainya, mati pulang keledainya. Sedih, tambah sedih lagi. Sudah nggak ada ayam, nggak punya transportasi lagi. Tambah sedih. Dalam kesedihannya dia masih berdoa, masih berkata, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Besok hari ketiga, sekalinya anjingnya pulang yang mati, diterkam serigala. Mati anjingnya, nggak ada yang menjaga rumahnya, kebunnya, hartanya. Tambah sedih lagi ini orang. Dalam kesedihannya dia masih berdoa, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Kira-kira kalau kita yang ditimpa musibah seperti itu, masihkah kita berdoa, mudah-mudahan ini bagus, mudah-mudahan ini ada hikmahnya, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Maka kalau kita masih bisa berkata seperti itu, maka inilah orang yang sabar. Kemudian besok harinya, hari berikutnya, ketika pagi-pagi bangun, dia lihat tetangga-tetangganya ditangkap oleh tentara. Kalau sekarang ditangkap oleh Satpol PP lah. Diborgol semuanya, dibawa semuanya. Kenapa? Karena memiliki binatang-binatang yang mengganggu lingkungan. Punya ayam, punya sapi, punya keledai, dianggap mengganggu lingkungan waktu itu. Yang punya ditangkapin semuanya, dirazia, ditangkap. Yang enggak ditangkap cuma satu keluarga ini, karena sudah wassalam duluan ayamnya, anjingnya dengan keledainya. Ternyata indah pada akhirnya. Akan indah pada akhirnya kalau sabar. Kalau sabar kuncinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini tidak lepas daripada ujian dari Allah. Maka untuk menghadapi ujian ini cuma satu, sabar. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Sungguh kami akan menguji kamu semua dengan sedikit rasa takut,
dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah berupa rasa takut. Kita kadang-kadang punya takut yang berlebihan, takut mati, takut sakit, takut bangkrut, takut pensiun. Ini ketakutan-ketakutan yang merupakan ujian buat kita semua. Tahun kemarin, di bulan yang sama, Ramadan yang sama tahun kemarin, kita semua diuji dengan ketakutan oleh Allah. Takut apa tahun kemarin kita? Takut COVID, takut corona, takut semuanya. Sebanjar Baruan takut semuanya, termasuk saya takut juga waktu itu. Jaga jarak dengan orang, pakai masker, cuci tangan. Karena takutnya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sabar menghadapi ujian ini, maka akan indah pada akhirnya. Insya Allah akan berlalu semuanya. Sekarang masih takut enggak? Bapak-bapak masih takut sekarang? Sudah enggak kan? Ini sudah pada dempet-dempet sholatnya kita, alhamdulillah. Ramadan yang dulu sholatnya 1 meter jaraknya, sekarang alhamdulillah sudah dempet lagi, sudah rapet lagi kita. Kenapa? Karena kita sabar semuanya. Ada ketakutan, ini ujian dari Allah. Kemudian kekurangan harta, kadang-kadang kekurangan dalam diri kita, sakit dan sebagainya. Buah-buahan berkurang. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita bisa melewati ujian ini, maka Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar akan gembira, akan indah pada akhirnya. Siapa orang-orang yang sabar? Allah melanjutkan dalam ayat ini, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kalimat ini bukan sekedar ucapan, tapi ada pengakuan dalam hati kita, ada ikrar dalam hati kita. Inna lillahi, ini ikrar kita kepada Allah, pengakuan kita bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita, nyawa kita, semua milik Allah. Harta kita milik Allah, anak istri kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa musibah, diambil kembali oleh Allah, maka kita ingat ini memang milik Allah. Allah mau ngambil, terserah Allah, karena milik Allah. Kita nitip barang dengan teman, atau kita dititipi orang, dititipin orang mobil, kata yang nitip silahkan pakai ini mobil sesuka kamu. Tapi yang namanya titipan, satu saat orang yang nitip akan datang mengambil. Maka ketika diambil, kita harus lapang dada. Kita punya duit sekarang, titipan Allah, satu saat duit kita diambil, hilang atau terpakai, maka itu adalah Allah yang mengambil titipan kita. Kita punya nyawa, Allah titipi nyawa dalam diri kita. Satu saat diambil nyawa kita oleh Allah, diambil nyawa istri kita, diambil nyawa anak-anak kita, maka semua itu kita akui milik Allah. Ketika sudah mengikrarkan semacam ini, maka orang ini termasuk orang yang sabar. Tidak akan keluh kesah berlebihan,
tidak akan tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut, karena menyadari dirinya dan semua miliknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikrar yang kedua, ada pengakuan kita di situ, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sabar seperti itu. Ketika dapat musibah, dia mengaku bahwa dirinya milik Allah, hartanya milik Allah, dan dia mengaku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar gembira dari Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka untuk mereka orang-orang yang sabar seperti ini adalah salawatum mir rabbihim, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, berkat dengan sabar, menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita kerjakan saat ini meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan kualitas kesabaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjelaskan, innallaha ma'as sabirin wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Kemudahan-kemudahan dari Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Kalau saat ini Bapak Ibu yang duduk di masjid ini ada dapat musibah, sedang punya masalah, sedang ada ujian, maka solusinya adalah hadapi dengan sabar. Maka insya Allah pada akhirnya semua akan menjadi mudah dan menjadi indah, insya Allah. Kira-kira ini saja yang ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.